ternyata kenikmatan ruhani dan ilahi ini perlu alat atau perlu indera yang diasah untuk menikmatinya. Kalau tidak, jangan-jangan kita tidak bisa menikmati dan akhirnya kita bilang mendingan yang dulu aja. Ya. Nah, itu seperti tadi saya bilang. Dengar sejarahnya Rasulullah, sejarahnya Imam Ali. Wah, ini kalau saya kayak gini, kagum mengagumkan ini. Tapi kalau saya hidup, mendingan cara Muawiyah, cara Yazid, babat-babatan, cara Amr bin As, cara Fulan, gitu. Maksudnya ketika memilih untuk dirinya, dia milih cara-cara yang instan itu, yang dipertontonkan oleh para binatang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa sekalian, kita berjumpa kembali di channel Kupas. Kami akan meneruskan pembahasan kami terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang bagaimana para nabi menghadapi kekuatan tiranik yang besar, tidak sederhana. Tapi di samping kekuatan zolim yang besar ini juga ada sekumpulan mayoritas bahkan masyarakat yang masa bodoh. Nah, bukan tidak pintar, bukan tidak pandai, tetapi tidak peduli, indifference dan masa bodoh. Sehingga inilah sebenarnya yang diperangi atau dilawan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kemasa bodohan itu atau yang disebut dengan istilah jahiliyah. Nah, tapi seperti yang disebutkan Ustaz Musa pada episode sebelumnya, Nabi Muhammad setelah beliau wafat, tidak lama setelah beliau wafat, muncul dinasti zalim yang berkuasa dan ditopang oleh mayoritas masyarakat yang masih masa bodoh. Sehingga pertanyaannya, dan kita juga tahu dalam sejarah, nabi-nabi bahkan terbunuh oleh pengikut, dalam tanda kutip pengikutnya sendiri. Nah, oleh karena itu pada episode kali ini kami masih tetap bersama Ustaz Musa dan Ustaz Amar Fauzi akan membahas sebenarnya kok jadi nabi-nabi ini gagal gitu ya, Ustaz ya. Berjuang dengan kekuatan yang sebenarnya kan ini sudah ibaratnya backingnya itu kan sudah yang maha kuasa. Tapi kok gagal gitu. Ya, ini pertanyaan menurut saya yang sangat sensitif ya, dan kalau tidak kita jawab dengan benar, ini akan sangat membuat kita putus asa. Pada hakikatnya amal manusia ini atau semua manusia, apalagi para nabi, itu ada dua dimensi. Dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi. Dan semua amal, kecil atau besar, itu ada pembukuan ukhrawi, ada pembukuan duniawi. Ada pembukuan ekonomi politik ukhrawi, ada pembukuan ekonomi politik duniawi. Ini kurang lebih ini harus kita dudukkan bahwa dan dua-duanya ini berbeda. Yang ukhrawi, bahkan niat saja sudah dicatat sebagai sebuah amal. Dan ada istilah niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Niatul mu'min khairun min amali. Artinya apa? Boleh jadi Anda Anda berniat menolong orang, memberi dia air, tapi ketika Anda mau ambil airnya sudah habis. Itu tidak berarti terputus. Tidak berarti pembukuannya, catatannya terekod, terekam, dan terbukukan sebagai sesuatu yang saldo yang jelas. Deposito yang jelas itu. Misalnya ada orang tiba-tiba telepon butuh dana tertentu. Oke, Anda buka M-Banking Anda mau transfer, nggak ada uangnya. Pembukuan ukhrawinya ini sudah jalan, wargonya sudah ada, dan itu sudah dianggap sama persis dengan perbuatan mengirim uang itu sendiri. Bahkan kalau tulus, lebih baik daripada orang yang memberi uang tidak tulus. Gitu. Jadi penilaiannya berbeda. Kenapa? Karena di akhirat itu setiap manusia
urusannya dengan amalnya sendiri. Jadi setiap amal punya gandengannya dengan manusia itu sendiri. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahina. Ketika manusia di akhirat, hitungan amalnya manusia itu nempel pada manusia itu sendiri, pada sang manusia, si pelakunya sendiri. Ya, itulah mengapa orang juga banyak salah paham. Nah, di dunia tidak begitu. Di dunia, kalau Anda tidak jadi transfer, orang yang sakit atau butuh itu tadi tidak bisa ngapa-ngapain juga. Atau orang yang tadi Anda mau ambilkan air, ya tetap kehausan. Artinya apa? Amalan di dunia itu ngikut hukum dunia. Dan hukum dunia yang tidak terjadi di akhirat itu adalah hukum sosial, hukum kolektif. Tidak ada suatu pekerjaan di dunia, tidak akan ada kita temukan yang kita lakukan sendiri. Mullah Sadr di dalam bukunya, kalau tidak salah, Mafatihul Ghaib, itu jelas dia mengatakan manusia ini makhluk yang bergantung dalam segala seginya di dunia ya. Mulai dari yang kita makan. Dari mana ini beras? Beras ini dari mana? Dari petani. Petani ini dari mana? Dari bibit. Dari bibit dari mana? Terus semuanya bergantung pada bahkan yang kita makan. Padahal kebutuhan makan itu sangat sangat esensial ya, minimal secara biologis, keharusan dan darurat bagi manusia. Nah, oke, enggak bisa pergi ke hutan. Dan untuk ke hutan juga butuh orang. Oke. Misalnya Anda ini sekarang enggak butuh orang, saya jalan sendiri. Kalau dibakar orang, Anda tidak bisa makan juga yang ada di hutan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini tersangkut dan terpaut dengan kelakuan orang lain. Sehingga sedemikian rupa di dalam kaidahnya dikatakan di dunia al-bala'u ya'um. Satu orang berbuat jahat, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta orang bisa terkena dampak perbuatan jahat orang ini, meskipun bukan pelakunya. Nah, di akhirat tidak ada penjahat ini tadi akan dihukumi oleh Allah sesuai dengan kejahatannya, orang lain nggak ikut-ikut. Dengan begitu juga dengan amalnya orang baik di akhirat ya, untuk orang baik itu nggak bisa kita ngikut. Anak mau curi amalan ente, nggak bisa di akhirat. Di dunia bisa. Nah, di dunia ini kalau kita lihat, jadi contohnya orang iseng-iseng bakar hutan, kebakaran hutan. Siapa yang terdampak? Dia hanya dia sendiri. Iya, tidak. Semua bila perlu global. Ekosistem manusianya di situ, orang yang punya rumah, punya penghidupan di situ, semuanya terdampak oleh perbuatan satu makhluk ini. Sementara perbuatan baik satu orang bisa dengan mudah dikalahkan oleh perbuatan jahat orang lain yang berdampak kepada yang lain-lain. Nah, nabi-nabi ketika kita lihat dalam sejarah, mereka sebagai manusia langit, catatan pembukuannya sempurna dan kita wajib meyakini bahwa mereka adalah manusia yang sempurna. Tetapi ketika mereka mau membangun masyarakat di bumi, tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya menolak, mau diapain? Karena respon masyarakatnya itu tadi masih dalam zaman yang jahiliyah, tapi kemudian sistemnya masih jahiliyah. Dia mau mengobati yang sakit ini tadi tertolak. Karena di dunia sifatnya harus aksi reaksi. Tidak bisa dia jadi sama seperti kan ada istilah nabi itu tabibun dawar. Nabi itu adalah dokter yang keliling mengobati orang sakit. Kalau orangnya nggak mau diobati, bisa orang dokter berfungsi ketika pasien menolak. Dokter bahkan pasien mengira dirinya ini sehat, nggak mau diobati. Saya ada apa Anda datang? Inilah yang menyebabkan perjuangan, kata Al-Gir Sadr dalam bukunya Sunan At-Tarikh, Sunan At-Tarikhiyah fil Quran. Dia mengatakan begini, bahwa perjuangan para nabi, imam dan lain sebagainya dalam dimensi duniawinya, dalam dimensi historisnya, itu membutuhkan kepada masyarakat yang merespon perjuangan itu dan menerimanya serta mengapresiasinya dan melakukan sesuai dengan instruksinya. Kalau tidak, maka perjuangan itu akan mandul di dunia. Kenapa? Karena nabi, imam itu fungsinya instruksi. Ya kan? Wa ma 'alaina illal balagh. Misalnya, nabi bilang, "Tolong sekarang mari kita bangun rumah." Nabi nggak bisa ngambil pasir sendiri, ngambil batu sendiri, buat fondasi sendiri, cari semen sendiri, nggak bisa, terus naik sendiri, habis waktunya dia. Waktu dia akan habis untuk beginian. Dia instruksi,
wahai masyarakat bangun rumah, ya harusnya bergerak dong. Tukang batu harus bergerak, tukang pasir harus bergerak, yang ambil semen harus bergerak, yang mengukur fondasi harus bergerak, semuanya harus bergerak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kegagalan, yang tadi kita bicarakan di awal itu, kegagalan sebenarnya bukan on the proper, tapi on you as the society. Exactly, seperti manajer yang tidak didengar oleh karyawan, ya otomatis ya manajemennya akan berantakan. Begitu aja. Jadi beban kegagalan itu bukan Nabi yang menanggung, tapi kita sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya. Terutama umat yang hidup di situ. Enggak, ya sampai sekarang kan misinya tidak terrealisasi. Oleh sebab itu ketika kita melihat misalnya sebagai orang yang percaya bahwa akan datang Imam Mahdi, sebagai semua orang Muslim percaya akan membangun keadilan, terus gimana? Maksudnya Imam Mahdi itu akan instruksi orang, terus semuanya orang, ya harus orangnya ini sadar dulu ketika instruksi datang dia akan bergerak. Nah, dari mana bergerak? Dengan apa? Ya penyadaran bahwa keadilan itu diperlukan, ada krisis, ada ini segala macam, harus menyambut. Kalau tidak, nah Imam Mahdi nggak akan pegang pedang terus membunuhi orang seperti dalam cerita khayal. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalau itu yang terjadi, maka itu gagal. Misi justru gagal. Karena yang diperlukan membangun manusia, bukan membunuh manusia. Nah, kita melihat bahwa pemahaman tentang kegagalan ini, kita kira ini kegagalan sang Nabi, padahal tidak. Nah, apa contoh? Kenapa Firaun berhasil? Kenapa penguasa jahat berhasil? Karena dia memang punya rakyat yang jahat, punya rakyat yang jahiliyah. Jadi dia memang cocok. Jadi the people deserve kan katanya rakyat akan menemui pemimpin yang layak untuknya. Jadi mencerminkan. Nah, selama seperti tadi Ustadz Ammar bilang, selama manusia ini belum naik ke nilai-nilai ilahi, dia tidak akan bisa dipimpin oleh pemimpin ilahi dalam sebuah pemerintahan dan kepemimpinan yang ilahi. Nggak bakal naik. Nah, gitu. Kalau cita-cita manusia, keinginan manusia, semuanya tuh masih di level binatang atau manusia, nggak akan sampai ke sana. Tapi kan selama ini kita dengan pemimpin itu kan selalu menganggap bahwa pemimpin itu adalah segalanya. Jadi kalau kita lihat atau baca dalam Al-Quran kan bagaimana umat Yahudi itu apa-apa minta sama Nabi Musa, apa-apa minta sama Nabi Musa gitu kan, pengen makan minta sama Nabi Musa gitu. Nah, itu apa seperti itu gitu? Enggak, itu jelas tidak begitu. Itu kan cuma mukjizat ya, kan minta makan. Ini kan dalam rangka membuktikan bahwa dirinya ini punya hubungan khusus. Tapi ada batasnya. Enggak semua yang dilakukan oleh Nabi itu mukjizat, nanti hilang makna mukjizat itu. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu mukjizat itu per definisi adalah sesuatu yang menakjubkan. Kalau setiap hari dia menakjubkan ya, hilang maknanya. Nah, intinya kalau menurut saya itu tadi, jadi instruksi atau misi Nabi ini harus disambut. Dan ini sambutan berarti dengan perubahan sistem berpikir, sistem moral dan seterusnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik Ustadz Ammar. Ini dari sisi filosofis kan menarik ini Bapak tadi bahwa di dunia ini berlaku hukum dunia gitu kan, hukum material. Nah, tapi kan dalam konteks Nabi ini orang selalu mengaitkannya dengan tadi backing dari yang Maha Kuasa gitu. Kenapa tidak Tuhan mengintervensi agar tugas Nabi ini makin mudah gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Memang manusia ini fitrahnya ya ingin hidup senang, tidak ingin hidup gagal, ingin hidupnya sukses. Karena itu penantian kita dari peran Nabi agar Nabi itu sukses, yaitu penantian fitrah. Tapi faktanya Nabi menjalani bukan hanya 1-2 kali penderitaan, bahkan beliau sendiri mendeskripsikan hidupnya itu paling menderita. Diukur dengan para nabi yang lain, dia yang paling menderita. Jadi kalau sekarang orang bicara ulama itu warasatul anbiya, itu harus diingat juga penderitaan Nabi, bukan kesenangannya Nabi. Seberapa besar dia siap menanggung penderitaan yang ditanggung oleh Nabi. Nah, ini agak menyimpang ya, tapi saya ingin mengingatkan saja. Kalau memang kita betul-betul pewaris Nabi, ya berjuanglah semenderita Nabi dan jangan pernah lantas khawatir gagal, karena sebetulnya pada kehidupan Nabi tidak ada yang gagal. Itu
kita menganggap itu gagal atau tidak gagal karena kegagalan kita memaknai kegagalan dan keberhasilan. Jadi kembali ke pertanyaan dasarnya, apakah yang dimaksud dengan keberhasilan? Apa yang dimaksud dengan kegagalan? Nah, biasanya kita mengukur gagal berhasil itu kalau kita kaitkan dengan tujuan. Kalau tujuan Nabi itu yaitu memuslimkan semua Jazirah Arab, manusia sampai akhir zaman, ya Nabi gagal. Ukuran dunia ya. Karena ternyata tidak terrealisasi itu tujuan itu. Jadi harus dilihat, saya kira di filsafat etika itu ada, kita bicara tentang akhlaknya. Filsafat etika itu juga memberikan 2 kriteria biasanya, ada 2, yaitu baiknya suatu perbuatan atau berhasilnya suatu perbuatan ya diukur dengan tujuan. Apabila tujuan itu terpenuhi, terrealisasi, maka dia dianggap berhasil dan perbuatannya baik. Dia memperoleh hasil gitu ya, mencapai tujuan. Ada lagi yang kedua. Nah, ini yang pertama disebutnya biasanya teori konsekuentisme, konsekuensi. Gitu. Yang kedua ini enggak. Keberhasilan bukan ditentukan oleh seseorang mendapatkan tujuan. Boleh jadi dia tidak mendapatkan tujuannya, tapi ditentukan oleh sejauh mana dia berusaha, usaha dia. Itu yang disebut dengan deontologi itu, teori deontologi. Jadi kalau misalnya seorang anak dia sekolah lalu belajar, ternyata di akhir semester dia tidak mendapatkan nilai bagus. Lantas ya tergantung ini, orang tua punya hak apa? Apakah dia akan menghukum anak atau dia akan sebaliknya menyanjung anak, memberi hadiah kepada anak? Kalau berdasarkan teori pertama, ya dia gagal kok nggak dapat nilai yang bagus, jadi hujat aja atau dihukum gitu ya. Tapi kalau yang kedua, sebentar dulu, sabar dulu. Dia selama 1 semester sudah berupaya semaksimal mungkin belum. Pertama dia sudah mengerti tidak bahwa tujuan belajar dia apa. Jadi konsekuentisme itu penting. Penting bahwa si anak mengerti supaya lantas berikutnya ada niat tadi itu, ya ada keinginan, niat, ada motivasi. Nah, motivasi itu lantas ditindaklanjuti dengan usaha dia. Kalau memang selama 1 semester itu dia berusaha keras, nah maka usaha keras itu juga harus dipertimbangkan, bukan hanya sekedar lihat hasilnya. Jadi Islam itu di dalam 2 peta kubu konflik filsafat etika ini, dia sebetulnya mengakomodasi kedua-duanya. Islam itu deontologis juga konsekuentis. Nabi Muhammad ketika diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi hidayah kepada manusia, meningkatkan taraf hidupnya bukan hanya semata-mata binatang atau bahkan manusia, tetapi ilahi, betul-betul ingin mengangkat semuanya menjadi ilahi. Tapi ini kan tujuan awalnya, tujuan yang harus disadari oleh Nabi Muhammad. Berikutnya bagaimana Nabi Muhammad berupaya, yaitu sesuai dengan realitas politik, sosial yang ada. Nah, ini yang disampaikan oleh Ustadz Musa tadi, yaitu ya ada kerjasama, ada hukum-hukum sosial, hukum-hukum politik, hukum-hukum alam yang menyertai Nabi Muhammad. Karena itu pula tanggung jawabnya di-share. Nah, sehingga kegagalan ini bukan hanya ditanggung oleh Nabi Muhammad, ya, tetapi juga akan ditanggung oleh yang terlibat dalam proses ini. Jadi kalau saya simpulkan, Nabi Muhammad kalau dari sisi ini ya, tujuan memang tidak mendapatkan, ya tidak, ya kita tidak bisa mengatakan dia berhasil dari sisi tujuan karena sebagian tidak diperoleh. Tapi mohon disabar, ada satu lagi bentuk dari keberhasilan Nabi. Tetapi dari sisi upaya Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan sepenuhnya untuk dipahamkan kepada umat, lalu dijalankan oleh umat, itu sudah sepenuhnya disampaikan dan sudah ada saksi ayatnya. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad perannya dia sudah selesai. Nah, berikutnya harus kita lihat fakta sejarah, politik, sosial, semuanya. Ternyata Nabi Muhammad juga tidak sepenuhnya berhasil membangun. Itu bukan penilaian saya, itu penilaiannya baik dari kalangan ahli sunnah, kalangan syiah juga demikian. Dari ahli sunnah misalnya seorang mufti dari Lubnan, ya, berbicara tentang bagaimana terjadi konflik antar umat manusia di era-era awal, diurut di awal Sakifah, Al-Alaili,
Abdullah Utsman Al-Alaili. Dia mengatakan Nabi Muhammad juga menyisakan banyak konflik setelah itu. Tapi harus diingat, saya kira kegagalan itu tidak bisa diukur pada satu era saja. Tapi juga harus diukur pada era setelahnya, dampak-dampaknya. Kalau kita ukur hanya satu kejadian pada ruang lingkup sejarah tertentu yang dia alami saja, maka akan banyak juga orang menjadi putus asa. Jadi ada kalanya perjuangan itu yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan ini, mereka berharap bahwa keberhasilan itu bisa dinikmati oleh generasi setelahnya. Dia bahkan termotivasi untuk berjuang sampai mati untuk memberikan bekal dan dampak positifnya untuk generasi bahkan 2 sampai ribuan pun mereka siap. Gitu. Jadi keberhasilan ini jangan lantas dimaterialisasi, diobjektifikasi. Saya kira perlu diperluas lagi maknanya lintas generasi. Gitu. Oke. Ya, jadi artinya tadi pertama, gagal tidaknya tugas kenabian itu tidak hanya bergantung pada nabi seorang, tapi di dunia di dunia. Ya, ini kita kan bicara dunia. Kalau di akhirat udah pasti sempurna lah. Tapi di share tanggung jawab itu pada pengikutnya juga, dan nabi untuk dirinya sendiri tugasnya telah selesai. Karena sudah dinyatakan oleh Al-Quran semacam itu. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan Pak Irman, jadi misalnya di dunia ini kita tidak mungkin cuma punya kepala saja kan. Kita perlu punya tangan, punya kaki. Bayangkan ketika tangan dan kaki kita terkena Alzheimer atau terkena penyakit yang tidak terkontrol, ya kepala kita mungkin pengen kalau bisa ke kiri, ternyata ke kanan. Nah, ini bukan kegagalan kepala, tapi orang bisa melihatnya ini kegagalan tangan dan kaki kalau diteliti. Jadi kalau saya mengatakan kegagalan Nabi atau umat? Kegagalan umat. Kok nggak mau naik pangkat, naik level ke levelnya Nabi supaya bisa punya kesenangan seperti kesenangan Nabi, akhlak seperti akhlak Nabi, motivasi seperti motivasi Nabi. Padahal Nabi kan teladan. Jadi bukannya meniru Nabi, dia meniru yang lain. Maka ya otomatis dia tidak menyambut. Jadi akhirnya Nabi itu seperti bertepuk sebelah tangan. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai umat generasi saat ini? Saya kira itu misi Nabi. Kan misi Nabi itu kan pasti misi yang universal dan tidak tertolak, karena sesuai fitrah manusia, sesuai akal manusia. Jadi sebagai sebuah misi Nabi itu filosofis kalau kita kembali kepada sebelumnya itu. Artinya misi kan misi yang semua manusia pasti akan menyambut harusnya. Tapi manusia ini masih suka dengan hal-hal yang rendah. Nah, ketika dia tidak naik pangkat, dia pemerintahan Nabi ini hanya akan berada di akhirat, artinya tidak bisa diturunkan. Apakah manusia akan sampai kepada kenaikan derajat? Pasti, suka atau tidak suka, tapi masalahnya kapan. Nah, kalau kita lihat sejarah, kenyataannya ini belum. Karena orang ada perasaan bahwa manusia nggak akanlah sama, tidak akan menjadi ilahi. Itu kan sekarang ditanamkan tuh. Pengetahuan yang palsu menanamkan manusia tidak akan sampai itu pada ilahi. Nggak mungkin lah kita. Ada yang menyatakan begini, Pak. Saya mengakui Imam Ali, tapi kalau saya pakai politik Imam Ali, saya nggak akan menang. Saya harus pakai politik Muawiyah. Berarti ini kan ada. Jadi dia mengakui Imam Ali, tapi dia nggak mau seperti Imam Ali. Kenapa? Karena dia tidak mau naik pangkat. Dia mau main di kotor-kotor, becek-becek dan tempat-tempat gorong-gorong yang busuk. Ini tadi sebut jahiliyah tadi. Dia bukan tidak cerdas, justru cerdas gitu. Cerdas dan banyak. Tapi tidak memiliki kapasitas moral yang lebih tinggi. Dan itulah yang disampaikan Imam Ali kepada Muawiyah. Imam Ali bilang, "Anta laisa bi adhamini." Anda ini bukan terus lebih canggih berpikir daripada saya berpolitik seperti walakinnani attaqillah. Tapi saya bertakwa pada Allah, enggak mau main kotor jorok seperti kamu. Anda. Bukan saya ini tidak bisa kan, bukan Anda terus berpintar. Nah, intinya ada orang yang enggak, orang melihat agama, para nabi, para imam ini sebagai tontonan. Jadi inilah yang disebut sebagai the culture of spectacle. Jadi kita masih melihat ini semuanya tontonan aja. Saya pernah menulis, Pak Irman, di salah satu tulisan saya bilang seperti kata Dostoyevsky pernah bilang,
Manusia ini sering membenci pemimpin dan pembaharu dan reformis pada saat hidupnya. Tapi mengagumi, mengglorifikasi, mencintai dia setelah jadi martir. Kenapa? Karena pada saat hidupnya sang pembaharu atau pemimpin ini tadi mengoprak-ngaprik kesenangan-kesenangan rendah mereka, ya, mengganggu, mengusir akhlak-akhlak rendah mereka. Menggugat, mempertanyakan, sehingga dia gelisah. Nah, dia maunya kan hilang. Tapi begitu jadi martir, wah, dibikinin monumen ini segala macam. Padahal ini para pembenci semua tadinya. Nah, para nabi itu masih hidup di tengah masyarakat yang seperti ini. Nah, saya contohkan, saya pernah juga menyatakan ini. Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada dalam sejarah, saya tidak pernah baca dalam sejarah, tidak ada bandingannya, memasuki kota Makkah untuk membebaskan Makkah, tidak satupun orang dihukum. Tidak ada yang, versi sejarah macam-macam, ada yang bilang dihukum, tapi tidak terjadi pertumpahan darah pasti, tidak ada perampasan harta benda, tidak ada pengadilan massal, tidak ada komite-komite untuk menyita harta benda musuh-musuh bebuyutannya. Adakah rahmat yang lebih seperti ini? Nggak ada kan? Tetapi ternyata orang Arab jahiliyah ini tadi memanfaatkan dalam tanda petik celah ini sebagai kesempatan untuk masuk dan melakukan kegiatan-kegiatan konspiratif. Gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu bukan tidak sadar dengan ajaran-ajaran Nabi itu atau dengan upaya pencerahan Nabi itu sadar, tapi kesadarannya ini terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan. Ya. Hingga sekarang ya. Hingga sekarang. Dan ketakutan juga kan. Iya. Itu Mas Irman, jangan sampai lantas kita bicara tentang kegagalan Nabi, lantas kita kehilangan model ya, atau kehilangan harapan bahwa semua yang dicita-citakan, yang diajarkan Nabi itu semua utopis katakan. Nggak begitu. Ya. Saya kira fakta-fakta sejarah minimal di kalangan sahabat juga kita temukan. Bagaimana Imam Ali. Ada generasi atau ada kelompok generasi awal yang orang-orang sekarang juga begitu kan, yang mereka memperjuangkan Indonesia aja diperjuangkan karena keyakinan sebelumnya bahwa kita pernah punya peradaban, sehingga ingin dihidupkan kembali lalu dirangkum dalam satu kerangka Pancasila kan begitu. Kemudian ada lagi HTI juga begitu, ya. Dia tetap berjuang lagi karena punya model, misalnya Utsmaniyah kan gitu. Yang misalnya katakan kalau ada komunis juga begitu, mereka tetap percaya bahwa komunis itu akan bisa dicapai oleh mereka, direalisasikan. Nah, tinggal dicari jejak-jejak sejarahnya. Dan saya kira kalau kita mengacu kepada Nabi Muhammad, cita-cita itu ya harusnya sudah ada yang konkret. Nah, minimal di antara para khulafaur rasyidin itu ada satu, yaitu Imam Ali pernah mengatakan bahwa Anda tidak akan menemukan satu keluarga pun, satu warga di Kufah di mana dia hidup tanpa atap, tidak akan Anda temukan. Di mana dia tidur dalam keadaan lapar, tidak akan Anda temukan. Artinya kebutuhan primernya dicukupi dalam pemerintahan Islam. Nah, jadi begitu juga di masa Nabi. Di masa Nabi, ya. Nah, kalau di Al-Quran bisa nanti diamati di surat An-Naml ada 3 kerajaan kan, ada Fir'aun, nah itu, kemudian ada Ratu Balqis, kemudian ada Nabi Sulaiman. Entah itu Nabi atau bukan, Ibnu Arabi bilang bukan Nabi, tapi umumnya kita mengenal Nabi. Ini kan profil 3 itu, satu kerajaan Fir'aun itu kerajaan kebinatangan itu tadi. Yang kedua Balqis. Ini adil ini. Lihat di Al-Quran deskripsinya itu adil. Bagaimana dia tidak mengambil keputusan sendiri ketika ada surat dari Nabi Sulaiman, dia kumpulkan orang-orang secara demokratis. Minta jawabannya. Tapi tetap saja Nabi Sulaiman tetap mengirim surat itu. Tetap memberi satu pesan, yaitu tauhid. Tunduk kepadaku. Artinya nilai-nilai kebinatangan, nilai-nilai kemanusiaan, kebinatangan yang didirikan oleh Fir'aun, kemanusiaan yang didirikan oleh Balqis harus tetap tunduk di bawah kepemimpinan ilahinya Nabi Sulaiman. Jadi ingin diangkat sederajat dengan Nabi Sulaiman dengan pemerintahan ilahi. Ya sebenarnya kita juga membahas ini kan ingin menegaskan bahwa kita berjuang saja. Kalau kita meyakini sesuatu yang benar, kita memperjuangkannya, toh apapun hasilnya tetap tercatat sebagai amal di akhirat.
Dan yang kedua, kita ingin membahas ini juga ingin mengatakan bahwa bahwa umat ini juga punya peran dalam keberhasilan perjuangan. Punya Jadi tanggung jawab ya. tidak hanya pemimpin saja yang kita tuntut untuk poin ini yang penting menurut saya Pak Irman. Jadi selama di dunia tidak ada yang bisa dibangun oleh manusia sendirian. Tidak ada siapapun manusia. Bahkan para nabi sekalipun. Karena Allah pun menyuruh nabi itu kan untuk menyuruh kaumnya, kan gitu. Jadi nabi ini diutus bukan untuk dia sendiri. Sur sendiri, bukan menyempurnakan dirinya sendiri. Bukan one man show lah. Iya, dia kan menyempurnakan umatnya. Nah, ketika umatnya ini tidak menyambut, ya bukan nabinya gagal, umatnya tidak menyambut. Jadi ibaratnya mau dikasih sesuatu tidak menerima, ya otomatis ini penolakan dari umat. Nah, yang ingin saya betul sepakat. Jadi di masa Nabi itu berhasil, di masa Khulafaur Rasyidin lah dengan berbagai derajatnya berhasil. Tapi kan Allah sudah bilang, diperingatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah tahu ini masyarakat belum siap. Apa? Afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabi. Kalau nabinya ini nanti wafat atau terbunuh, jangan sampai kalian balik lagi loh ya. Kan kalian sudah merasakan keadilan, keilahian, keimanan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, ternyata itu juga terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa menggiring umat keluar, membebaskan Bani Israel dari cengkraman Firaun. Ternyata setelah sudah dibebaskan, Nabi Musanya dikudeta. Jadi maksud saya gini, ternyata kenikmatan ruhani dan ilahi ini perlu alat atau perlu indera yang diasah untuk menikmatinya. Kalau tidak, jangan-jangan kita tidak bisa menikmati dan akhirnya kita bilang mendingan yang dulu aja. Ya. Nah, itu seperti tadi saya bilang. Dengar sejarahnya Rasulullah, sejarahnya Imam Ali. Wah, ini kalau saya kayak gini, mengagumkan ini. Tapi kalau saya hidup, mendingan cara Muawiyah, cara Yazid, babat-babatan, cara Amr bin As, cara Fulan, gitu. Maksudnya ketika memilih untuk dirinya, dia milih cara-cara yang instan itu, yang dipertontonkan oleh para binatang itu. Gitu. Iya. Saya kira begitu. Iya. Oke, baik para pemirsa sekalian, demikian pembahasan kami tentang apakah perjuangan agama ini bersifat ukhrawi atau duniawi. Tadi sudah dijelaskan baik oleh Ustadz Musa dan maupun oleh Ustadz Amar, dan tampaknya tidak perlu saya simpulkan. Demikian. Jadi sebenarnya perjuangan itu duniawi dan ukhrawi sekaligus. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan bahwa di dunia tidak bisa kita berjuang sendirian karena hukum di dunia ini kolektif. Kita membutuhkan kolektivitas untuk mendorong sebuah perjuangan. Tapi tetap kita bagaimanapun harus terus berjuang, memperjuangkan apa yang kita yakini, sebab apapun hasilnya nanti tercatat. Jadi sebenarnya tidak ada yang gagal bagi orang Muslim. Betul. Nah, semuanya menang gitu ya. Betul. Mau kalah, mau terbunuh, ada hasilnya tetap. Ya, betul. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya. Demikian pemirsa sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.